Hai Tribuners, Ngoprek Otomotif kali ini kita akan ngebahas tentang All New Yamaha NMAX mengusung konsep connected. Apa itu connected? Kita lihat insert video kali ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Dan sudah datang di sebelah Tia, itu ada Mas Andre Lesmana dari area marketing development PT Alfa Scorpio Pekanbaru. Ya, Halo Mas. Halo, selamat siang ya. Oh, kita di sini pagi terus Mas. Pagi terus ya. Biar Selamat pagi. Selamat pagi. Oke Mas, ini kita langsung aja kali ya. Boleh. Karena ini menarik sekali. Dari insert video yang sudah kita lihat tadi, Teh pengen tahu nih, dan mungkin Tribuners di rumah juga pengen tahu. Kenapa sih mengusung konsep connected? Apa sih itu connected gitu? Jadi gini, buat teman-teman Tribuners semua ya, seluruh Riau. Ya. Connected di sini adalah teknologi terbaru dari Yamaha ya, untuk generasi terbaru dari All New NMAX ya, untuk membedakan NMAX old atau NMAX lama dengan NMAX yang terbaru. Jadi di sini kita dilengkapi sama satu teknologi yang disebut dengan WeConnect. WeConnect ini untuk mempermudah si konsumen atau si pemakai motor All New NMAX ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang sepeda motornya. Jadi sangat banyak fitur-fitur yang didapat apabila kita menggunakan WeConnect ya. Jadi kita sebelumnya kita bahas dulu ya. All New NMAX itu ada dua seri atau dua tipe. Pertama itu tipe non ABS dan kedua adalah tipe ABS. Untuk WeConnect ini sendiri itu hanya terdapat di tipe ABS saja. Jadi tidak semua tipe All New NMAX itu punya WeConnect. Jadi jangan dipikir nanti semua NMAX itu gitu dapat WeConnect nih, bisa connect di Android. Tidak. Jadi khusus untuk All New NMAX ABS saja ya. Jadi memang di ABS ini kita berikan sedikit fitur tambahan lah ya, biar lebih membedakan. Dari segi memang kenyamanan juga lebih baik. Kenapa? Pertama yang namanya ABS secara kenyamanan berkendara akan lebih tidak mengkhawatirkan karena didukung oleh rem ABS-nya sendiri gitu lah. Rem ABS-nya depan belakang otomatis membuat pelanggan kita atau pengendara ABS ini sendiri tidak harus khawatir terjadinya slip pada saat berkendara, apakah itu di jalan licin ataupun jalan berpasir misalnya. Jadi benar-benar safety, Yamaha memikirkan kenyamanan dan keamanan dari si pengendara itu ya. Apalagi yang kalau kita bahas WeConnect itu lebih ke bagaimana si pengendara atau pemilik Yamaha ini bisa mendapatkan informasi tercepat dan terupdate langsung dari tangan. Itu koneksinya gimana sih? Karena itu nanti akan dihubungkan melalui aplikasi namanya aplikasi WeConnect di Android-nya. Nanti ada beberapa cara, yaitu melakukan registrasi melalui barcode, yang mana memang dari situ banyak fitur-fitur yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Contoh jarak tempuh dari titik A ke titik B berapa kilo, terus pemakaian bahan bakar. Terus kapan oli harus diganti? Terus titik GPS. Nah, ini penting ya kalau untuk perempuan ya. Kalau terlebih dia gitu, mau oli ini kapan mau gantinya ya juga kan? Benar. Gitu. Jadi benar-benar kita informatif sini loh. Ini motor udah pinter gitu, udah informatif sekali. Jadi malah dia ngingetin ya? Jadi konsumen tinggal lihat aja. Buat mungkin mau tahu aku hari ini kemana ya, ke kantor, ke sini, itu bisa semua bisa dilihat kilometer atau jarak perjalanan dari sepeda motor itu. Termasuk total kilometer juga bisa dilihat di situ. Jadi memang benar-benar informasi yang diberikan dari WeConnect ini sudah cukup mencakup semua kebutuhan kita sebagai pengendara atau pemilik sepeda motor itu. Jadi kita tahu kapan baterai low, ya. Terus titik GPS kapan motor kita terakhir berhenti. Ya, bukan titik GPS di mana motor itu berjalan, tidak, tapi titik GPS di mana motor itu terakhir parkir gitu loh. Jadi benar-benar konsumen kita tuh lebih sedikit kekinian lah ya, dibanding motor-motor yang sekarang ini. Berarti ini kalau Tia lihat ini sangat cocok untuk si konsumen yang aktif, benar, Mas? Benar. Dari yang mungkin dia punya schedule yang hari ini cukup padat, dia sudah bisa menjadwalkan itu dari sebelumnya gitu. Bahkan pemakaian bahan bakar juga bisa dilihat di situ gitu loh, berapa liter, dan ya mungkin kalau kita bisa mau hitung-hitung sendiri, mau repot ya kita bisa hitung berapa sih biaya perjalanan kita satu hari, satu minggu, satu bulan gitu. Jadi benar-benar di mana motor ini ya bagi yang mau repot ya. Tapi kalau saya pikir pengendara NMAX itu tipikalnya nggak mau repot. Kenapa? Dia mau yang praktis. Ya, NMAX ini udah dilengkapi sama namanya soket
touch handphone ya, buat konsumen lebih praktis Ya benar lagi. banget, ini untuk pengguna atau konsumen yang aktif dalam kegiatan sehari ini sangat mendukung. Seperti yang tadi juga menarik nih, ada untuk jalanan berpasir. Nah di Kota Riau kan juga masih Benar. banyak nih Mas Jadi- akses yang seperti itu tuh. Ya, jadi memang di ABS-nya ini ya, kenapa orang kadang-kadang milih ABS? Karena memang tingkat keamanan dari si pengendara ini memang diuji di sana. Jadi memang kita udah ya dari YIM sendiri atau Yamaha sendiri sudah mungkin ya udah melakukan beberapa tes tentang ABS kita. Memang bisa dikatakan paling aman saat ini ya, baik itu di jalan berpasir atau jalan licin, tidak terjadi slip di bannya. Otomatis pengendara akan tingkat keselamatannya akan lebih tinggi pada Safety saat kecepatan mungkin di atas rata-rata biasanya gitu sih. Jadi memang kita rekomen sekali kalau memang konsumen ini aktif ya, apalagi punya perjalanan luar kota, nggak pengen ribet, nggak pengen macet, pengen cepet ya. Salah satunya adalah NMAX pilihannya. Ya, untuk NMAX ini kita sangat rekomen untuk dari kenyamanan berkendara, kenyamanan dan keamanan saat di jalan, sampai memang kenyamanan-kenyamanan lainnya seperti WeConnect-nya itu sendiri. Iya benar. Jadi ini sepeda motor pinter ya. Benar. Dia mengedukasi dan memberikan informasi. Malahan kalau di WeConnect ini connect di fitur-fitur komunikasi kita. Seperti contoh ada IWA masuk. Nanti di dashboardnya itu akan ngasih kode titit, nah itu WA masuk. Walaupun kita nggak boleh buka WA di jalan ya, tapi tidak kita tahu ada pesan masuk informasi. atau ada email masuk, bisa dikonekin. Ada email masuk. Jadi benar-benar ya konsumen bisa tahu apa aktivitas apa aja yang mungkin selama perjalanan yang dia bisa update walaupun dia nggak tahu mungkin isinya ya, kita nggak bisa klik di dalam. Tapi setidaknya informasi. Iya, informasi. Benar-benar. Awalnya dia udah tahu bahwasannya ada pesan masuk, apakah SMS masuk, atau email masuk, atau tadi WA masuk. Jadi pun ya saya pikir ini udah pilihan terbaik kalau memang si konsumen pengen motor yang paling informatif, yang membantu banyak aktivitas harian sih. Oke, kalau misalnya udah sebagus dan seinformatif itu nih motor pintar ini nih Mas, segmen pasar di Pekanbaru, Riau. Itu Wah, gimana? ini yang menarik. Iya. Jadi bisa dibilang Pekanbaru ini adalah tipikal segmen masyarakat atau ekonomi yang nggak bisa ditebak. Oke. Kenapa? NMAX ini udah tidak lagi bersandar sama fungsinya sebagai atau kegunaannya sebagai sepeda motor hanya sebagai alat transportasi atau mobilisasi, tapi udah sebagai gengsi. Ya, kalau kita lihat sekarang NMAX ini udah sebagai gengsi lah ya di hari-hari gitu ya. Pokoknya kalau motornya nggak NMAX kayaknya nggak keren gitu. Nah jadi benar-benar udah merubah. Ini yang motornya nggak Eknis gimana? Jadi kalau kita lihat memang kalau kita tanya, kita mungkin udah survei ya. Dari 10 orang kita tanya mungkin 9-nya jawab NMAX. Karena mungkin hampir semuanya pengen ngajak. Iya benar. Semuanya pengen NMAX. Kalau kita tanya dari semua konsumen, kalau mau beli motor lagi nih, maunya apa? Jawabannya sama, pengen NMAX. Pengen NMAX dan pengen NMAX. Jadi benar-benar NMAX di sini udah bukan lagi sekedar alat transportasi biasa, tapi udah seperti gengsinya masyarakat terhadap berkendara. Gaya hidup juga sih, gaya hidup, mulai masuk sekali. ke gaya hidup. Selain kebutuhan, tapi juga menjadi gaya hidup ya Mas. Oke, tadi kan berarti bisa dikatakan di Pekanbaru punya antusias yang cukup besar. Benar sekali. Karena sudah masuk ke gaya hidup, benar nggak? Kita bisa bilang 80% penjualan kita tuh di NMAX. Oke. 80% atau 75-80% itu penjualan kita di NMAX. Karena kalau memang konsumen ditanya selera, saya pikir satupun orang nggak akan ada yang jawab tidak berselera dengan NMAX. Pasti punya keinginan kapan sih bisa beli, kapan sih bisa pakai gitu sih. Cuman memang karena ini motor premium, tipe premium memang dari sisi pembiayaan, dari sisi harga juga lumayan. Jadi memang tidak semua segmen konsumen yang bisa punya, tapi semua boleh punya, gitu loh ya. Asal mau punya, banyak cara Mas, kata orang dulu ya. Nah, kalau soal tadi kita bahas-bahas harga nih, dibanding yang sebelumnya, harga yang seri terbaru ini gimana Mas? Kan ini premium nih. Benar. Jadi itu harganya. Selisihnya kalau nggak salah saya nggak sekitar 4 jutaan.
Sekitar 4 jutaan. Berarti di angka kalau yang saya 34 juta. 34 juta. Iya benar. Dibanding yang tipe biasa. Tapi worth it untuk mereka. Sangat-sangat worth it kalau bagi yang tahu, Oh, iya, bagi benar. yang mengerti tentang teknologi tentunya. Iya, benar. Karena banyak sekali memang fitur-fitur itu yang nggak dimiliki oleh NMAX yang seri 1 lagi yang non ABS-nya, gitu loh. Jadi benar-benar kalau kita head to head ya jauh dong dari sisi ekonominya, dari sisi part-partnya ya, ABS-nya aja juga udah berapa dong harganya gitu ya. Belum lagi namanya ya keyless-nya, ada istilahnya itu kuncinya itu kan tidak menggunakan kunci normal biasa lagi standar, tapi udah menggunakan keyless atau tidak lagi menggunakan sudah menggunakan kunci yang diputar. Jadi otomatis secara keamanan dia anti maling, secara nyamanan udah pasti nyaman, udah reading position banget, udah enak banget. Secara keamanan kedua adalah kita anti slip di ABS-nya. Nah, benar. Oke, berarti ini kan kembali lagi karena ini sudah masuk, kita lihat ini sudah masuk ke gaya hidup yang di Pekanbaru. Benar. Apakah seri yang ini menjadi primadona untuk jangka waktu ke depan? Kalau ke depan saya yakin ini bakal jadi pilihan utama. Oke. Tapi memang dari sisi kita nggak bisa bohong ya, dari sisi konsumen kita juga banyak yang masih menimbang-nimbang soal harga. Makanya kita siapkan 2 tipe, non ABS dan ABS. Karena sebagi bagian orang dia nggak penting fiturnya, yang penting NMAX-nya. Karena dengan mengendarai NMAX aja, dengan mengendarai NMAX aja udah cukup gitu loh. Toh fitur ntar aja deh, ABS juga nggak kenceng-kenceng aja gitu kan, nggak juga selalu kecepatannya nggak selalu tinggi misalnya, atau nggak terlalu berguna bagi hari-harinya mungkin ya. Tapi memang pada intinya bagi konsumen yang peduli akan keselamatan, terus peduli akan praktisnya dia ya, terus fitur-fitur yang mendukung hari-hari ya, mungkin saya pikir ini harus jadi pilihan utama. Jadi Mas, kalau untuk klasifikasi nih, tadi kan ada 2, Benar. yang ABS dan non ABS. Ini kan ada 2 nih klasifikasi. Nah, boleh nggak sih Mas dijelasin? Misalnya untuk Tribuners yang pengen nyari kendaraan nih, nah ada 2 pilihan nih kalau ada 2. Nah, yang cocok untuk yang ABS siapa, yang non ABS ini siapa? Jadi, saya sering ketemu di luar itu gini. Karena kita memang sebagai marketing, saya marketing. Saya harus gali dulu kebutuhan pelanggan saya. Iya, benar. Kadang konsumen kita ini ada uniknya. Kadang dia pakai NMAX hanya untuk ke pasar. Oh, siap ya, harganya hanya untuk ke lumayan pasar, ke pasar hanya untuk ke ya. pasar. Mungkin ibu-ibu hanya untuk pergi arisan ya. Ibu-ibu pengen kumpul-kumpul atau ngopi-ngopi gitu. Dia pakai NMAX gitu kan. Kalau itu kita nggak rekomendasi di tipe ABS. Karena ABS-nya nggak akan kepake. Iya benar. Ya, karena ABS-nya nggak akan kepake. Kapan ABS-nya terpakai? Karena kecepatan ibu-ibu kita bisa tahu ya. Ya walaupun ibu-ibu nggak ada yang bisa ngatur ya di jalan ya. Iya, cuma dia dan Raja jalanan ya, the real lah ya. Raja jalanan yang sebenarnya itu ya ibu-ibu ya. Gitu. Mama ini, tapi memang mereka yang penting NMAX gitu. Ya, mungkin dari segi kenyamanannya mungkin. Benar, mereka ngambil poinnya adalah pertama kenyamanan, kedua bagasi yang luas tadi. Iya benar. Bagasinya yang 25 liter benar-benar hampir tidak masuk Mas, belanja bulanan bisa banget. Ya pasti, udah pasti. Ke mall bisa belanja banget. Belanja gitu. bisa, termasuk kabur dari rumah juga bisa. Oh jangan kalau pakai gitu. Karena memang udah muat 1 lemari tuh bagasinya gitu loh. Mungkin dari segi kenyamanan dan kapasitas bagasi. Benar. Jadi kalau untuk yang non ABS ya. Jadi nggak perlu nenteng-nenteng lagi, semuanya bisa masuk bagasi. Ya kadang kan ibu-ibu tuh suka gantungin di depan tuh. Itu kan sebenarnya nggak safety ya. Nggak safety karena kan ada keseimbangan. Benar. Ada juga maksimal berat. Iya benar. Maksimal berat dari gantungannya itu berbahaya juga kalau memang melebihi berat yang sudah ditentukan. Itu sih. Jadi memang kalau kita saranin nih ke konsumen kita, kalau memang konsumennya ini aktivitasnya banyak keluar, sering touring ya, mungkin umur-umur di 40 tahun ke bawah atau 30 tahun sampai range 30 sampai 40 tahun kita akan arahkan ke ABS. Gitu ya, apalagi laki-laki. Laki-laki tahu sendiri ya, kalau pakai motor kalau nggak lari 100 nggak naik motor gitu ya. Nah, rasa-rasa nggak naik motor gitu. Jadi apalagi memang mesin kita 155 cc gitu loh. Udah pasti paling enak kalau dibawa kenceng. Jadi memang medan di Rio pun kita akan arahkan pakai yang ABS. Karena menyangkut keamanan juga sih dari pengendaranya. Oke, ini menarik banget ya Mas tipe ini.
Oke nih Tribuners, kita udah panjang banget nih ngebahas si All New Yamaha NMAX yang sangat pinter sih kalau dia bilang ya, lebih ke pinter, praktis, terus juga informatif. Benar. Nih Mas, kalau untuk ingin memiliki unit ini, nah biasa dong kalau ibu-ibu perempuan ya, ibu rumah tangga, senangnya tuh promo Mas. Benar-benar. Ini ada nggak promo khusus di bulan ini, di sebelum- tahun ini, atau untuk wilayah Riau sendiri ada nggak promo Baik, khusus? sebelum ke promo saya ke harga dulu ya. Oke. Oke, untuk All New NMAX yang standar atau yang non ABS itu untuk on the road-nya itu harganya 31.090.000. 31.090.000. Sedangkan Oke. untuk yang tipe ABS itu on the road-nya adalah 35.151.000. Oke. Jadi ada selisih sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Tapi saya pikir ini cukup worth it ya karena fitur-fitur yang ditawarkan oleh ABS ini cukup mahal, saya pikir ya, cukup mahal dan tidak dimiliki oleh motor-motor lain. Jadi ya tergantung konsumen sih, konsumen mau yang mana, kebutuhan ya, Mas, kebutuhan ya? juga ya. Kalau nggak mau ribet, nggak mau makan kuota mungkin ya, atau nggak mau makan memori di handphone karena harus download, ya kita pakai yang biasa aja pun udah bagus ya. Tapi kalau memang pengen lebih maksimal lagi, perawatannya juga harus bisa lebih fokus lagi, ya mungkin kita sarankan di yang tipe All New ABS-nya. Yes, oke. Terus Mas, ini kan sudah sangat menarik nih. Orang juga di mana-mana kalau udah denger NMAX tuh udah yang wow gitu ya. Selain juga dilihat ini kan termasuk kendaraan yang premium, roda 2 yang premium. Nah, untuk dari PT Alfa Scorpio, unit-unit lain yang mensupport penjualan itu apa sih Mas selain dari Yamaha All New NMAX ini? Oke, sebenarnya banyak ya. Apalagi kita kalau cerita Matic, Yamaha selalu berinovasi di Matic. Satu yang mungkin menjadikan saya bangga di menjadi bagian dari keluarga besar Yamaha adalah Yamaha selalu terdepan dalam inovasi. Seperti ininya, tagline-nya. Selalu terdepan dalam inovasi, membuat memunculkan, menghadirkan motor-motor yang benar-benar belum ada sebelumnya gitu loh. Jadi kita benar-benar, jadi kalau bilang Yamaha mahal, wajar dong. Kita benar-benar, sebenarnya kata mahal itu sih tergantung ya Mas. Benar. Ya, tergantung kebutuhan. Karena kita benar-benar memperhatikan kualitas dari setiap unit-unit yang kita keluarkan. Jadi nggak sembarang launching, keluarin unit, tapi benar-benar memperhatikan ya, baik itu dari segi model, apakah itu model, mesin ya sebagai fungsi utama dari sebuah sepeda motor, terus mungkin teknologi tambahan, fitur-fitur unik lainnya, itu benar-benar diperhatikan dengan baik. Untuk apa ya? Untuk memang mempermudah konsumen. Nah, memang konsumen akan lebih nyaman sih berkendara di motor Yamaha ini. Jadi benar-benar kalau harga saya bilang wajar. Tinggal lagi memang si konsumen tahu apakah ini dibutuhkan apa tidak sih gitu. Kalau kita ngomong ke NMAX, saat ini NMAX lagi ada program itu potongan angsuran 30.000. Potongan angsuran 30.000 atau potongan tenor 1 bulan. 1 bulan. Iya. Itu berlaku periode? Untuk Agustus ini. Untuk Agustus ini. Iya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada niat nih. Banyak nih kayaknya Tribuners di rumah yang udah nabung-nabung nih ya kan. Iya. Udah apa namanya? Udah tulis-tulis tanggal kapan ya kan, tanggal cantik mau belinya kapan. Nah, mungkin saat yang paling tepat adalah Agustus ini. Karena di Agustus ini kita kasih program potong tenor 1 bulan atau potong angsuran 30.000 selama 3 tahun. Selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi benar-benar dibantu, hemat banget di bulan ini. Jadi untuk NMAX kita nggak perlu khawatir. Memang sebenarnya kalau NMAX ini jadi andalan kita sebagai main dealer Alfa Scorpio sendiri, ya kita akui andalan kita adalah NMAX. Dan konsumen kalau ketemu marketing kita di luar, pertanyaan cuma satu, NMAX DP berapa? Iya, selalu seperti itu. Berarti respon masyarakat di Riau baik ya Mas ya? Sangat-sangat baik, dan benar-benar kalau untuk NMAX kita sangat bisa dibilang kita udah nggak perlu khawatir ya. Yang paling dirasakan positif dari masyarakat Pekanbaru atau Riau dari NMAX sendiri apa nih Mas? Apa sih yang menjadi favorit mereka menggunakan si NMAX ini Mas? Oke, saya kadang survei sendiri. Ya, saya survei sendiri. Ya, tanya-tanya sendiri. Iya. Gimana pakai NMAX? Berapa lama? Setahun, ada yang jawab 6 bulan. Jawabannya sama, nyaman. Jadi satu kata yang paling pertama kali mereka ucapkan adalah NMAX nyaman.
mau jalan kemana aja, mau keliling kemana aja, touring, traveling. Yes. Kalau udah pakai NMAX, kita udah nggak usah takut capek, ya. Bener-bener suspensinya, joknya, riding position atau stangnya, bener-bener, terus posisi kaki, Iya, kaki. yang nyaman, Berasa ini deh. bener-bener memanjakan si pengendara, Bener-bener. sehingga pengendara ya bener-bener nggak capek gitu. Malahan kita punya, ya bisa dibilang keluarga itu umurnya udah 70 tahun, Ya. suami istri, touring keliling Sumatera pakai NMAX. Yang saya pikir, ya mungkin kalau pakai motor lain dia nggak akan sanggup. Faktor umur ya, Faktor usia, oke. faktor usia. Tapi dengan NMAX, ya seperti anak muda ya, nah, dia nggak mau kalah dengan anak muda. Ayo touring kemana aja, yang penting selama ada NMAX, dia siap kemana aja. Karena mungkin yang pertama banget diinginkan dari produk ini adalah kenyamanan dari Benar sekali, konsumen. benar sekali. Nah nih Mas, ini kan semua kayaknya baik-baik nih. Dan positif sekali respon dari masyarakat, dan ternyata kenyamanan itu emang benar-benar membuat si konsumen betah nih pakai NMAX. Tapi ada nggak sih Mas tantangan gitu? Apalagi untuk menjual unit NMAX ini sendiri di area kita Riau dan khususnya Pekanbaru. Ada nggak sih Mas tantangannya nih untuk tim marketing nih? Gimana nih? Kalau saya bilang NMAX ini adalah unit yang paling gampang dijual. Oh paling enak dong berarti Paling enak marketingnya. dijual. Jadi kalau nanya NMAX susah nggak? Malah kalau makanya saya bilang kalau kita jumpa marketing kita ke pasar misalnya ya, atau keliling canvassing ataupun apa, kalau udah pakai bajunya Yamaha, ketemu konsumen, pertanyaannya cuma satu, NMAX DP-nya berapa? Oke, Jadi Tribuners. ya, jadi kita nggak kesulitan untuk jual motor ini, karena memang motor ini tanpa kita promoin pun sebenarnya itu udah Karena mungkin responnya sudah cukup baik. Mungkin pengalaman dari setiap konsumen di info kemudian Benar. Jadi melahirkan ini ya kenyamanan. pengalaman masing-masing, terus dari mulut ke mulut tadi, terus mungkin dari sosial media juga, sharing-sharing, banyak perjalanan-perjalanan keluar kota yang menggunakan NMAX, ya itu kan membentuk image positif kita, dan itu memang benar gitu loh. Memang itu adalah testimoni langsung dari konsumen, dan ini nggak akan mungkin bisa dibuat-buat, karena memang konsumen sendiri yang testimoni bahwasannya memang pakai NMAX ini secara kenyamanan dapat, secara apalagi keamanan pun ada, termasuk teknologi yang kekinian. Tambah lagi satu lagi adalah harga jual kembali NMAX belum pernah turun dan benar-benar stabil di harga jualnya. Jadi NMAX adalah motor yang dari baru hingga secondnya pun diburu konsumen. Diburu konsumen, luar jadi biasa. seperti itu. Menarik banget nih. Nah untuk Tribuners yang penasaran dan udah ada niat, disegerakan niatnya ya Mas ya, langsung kunjungi dealer-dealer ya Yamaha. Dan Mas ini boleh deh terakhir nih, Mas kan dari marketing nih, area marketing development. Pengen tahu deh, ini gimana Mas sekilas menurut Mas pandangan Mas dari segi otomotif, pasar otomotif di Riau dari awal tahun yang kita kan lagi susah banget nih. Benar. Masa pandemi ini. Nah gimana Benar. sih Mas dari Mas sendiri pasar otomotif di Riau khususnya seberapa terpengaruh lah Mas? Kita nggak bisa bohong ya. Iya jangan bohong Mas. Bahwasannya pandemi ini Iya. sangat-sangat berpengaruh Oke. dari semua sisi. Oke. Baik itu dari mikro sampai mungkin usaha seperti sepeda motor ini yang udah besar gitu, dan semuanya terpengaruh cukup lumayan efeknya gitu ya, termasuk juga penjualan di sepeda motor. Kita harus akui bahwasannya terjadi sedikit penurunan penjualan di awal-awal pandemi ini lagi bergejolak. Tapi positifnya adalah masa recovery ini sudah berjalan. Mulai start di bulan Juni ya, saat mungkin PSBB sudah tidak berlaku lagi, kembali, apalagi masyarakat sudah mulai bisa keluar, dan permintaan sepeda motor kembali lagi seperti semula, dan kembali sehat kembali lah ya, walaupun mungkin tidak seperti sebelumnya, karena memang beberapa segmen-segmen mungkin juga masih terhambat lah ya, terhambat untuk Masih ada keterbatasan. masih keterbatasan. Jadi ya, tapi kita bersyukur 3 bulan terakhir ini penjualan kita Yamaha terus meningkat dan terus tumbuh, dan kita lihat memang prediksinya sampai akhir tahun kita akan lebih baik lagi. Gitu. Semoga ya Mas. Benar. Semoga semua sektor juga akan semakin baik. Oke Mas, di closing statement ini Tio pengen kasih dong tips dan trik untuk Tribuners di rumah dalam memilih
kendaraan yang mereka butuhkan. Baik, mungkin ini nggak panjang, boleh nggak Mbak? Boleh. Boleh. Jadi sebenarnya motor itu adalah cerminan kita. Motor itu adalah gambarannya kita. Makanya ada tipe sport, matic, ada tipe bebek mungkin ya, kita tahu ya. Itu masing-masing itu kan punya karakter masing-masing gitu loh. Makanya kalau yang keren, maco, dia pakai apa? Dia pakai sport. Kita banyak pilihan sport. Di Yamaha ada R15, ada Fiction, ada yang terbaru itu XSR 155 yang motor retro yang lagi happening, yang lagi booming. Yang terakhir ada yang motor yang mensupport petualangan kita yaitu WR 155 yang semuanya berkapasitas mesin 155 cc dan tentunya akan menunjang passion anak-anak muda kita untuk lebih baik lagi, yang punya hobi traveling kah, yang punya hobi touring ke tempat yang mungkin nggak biasa, jalan-jalan yang terjal, kita semua udah lengkap. Yamaha sudah lengkapi semua produk sesuai dengan tipe-tipe atau passion yang dimiliki oleh konsumen. Termasuk juga Matic ya. Kita mulai dari premium kita ada NMAX. Selanjutnya kita ada Lexi atau Baby NMAX. Lexi ini adalah NMAX versi kecil. Kenapa? Karena teknologi VVA-nya NMAX itu ada di Lexi. Kebetulan nih, Lexi kita lagi ada program subsidi hingga 3 juta. Periodenya, lagi-lagi nih. Untuk Agustus ini. Agustus ceria ya, banyak benar. promo. Jadi ya? Agustus ini kita lagi banyak promo, teman-teman. Lexi dan Frigo kita itu ada hadiah subsidi 3 juta atau sepeda. Kita jadi benar-benar, jadi lagi booming ini sepeda, oke, nggak masalah. Yamaha kasih apa yang konsumen mau. Kita kasih subsidi atau sepeda. Jadi silakan pilih. Jadi benar-benar hemat secara DP mungkin dan juga hemat secara angsuran. Begitu juga kalau mau beli cash. Cash juga kita beli potongan yang cukup besar, ya, cukup hingga 2 jutaan. Jadi benar-benar nggak usah khawatir lagi di tahun ini. Bagi yang atau di bulan ini bagi punya mungkin beli NMAX nanti dulu deh, harganya masih mahal. Atau yang pakai bukan kita, kalau NMAX ini kita kan rekomendasi di yang umur mungkin 27 ke atas atau 25 ke atas. Tapi mungkin tuh anak sekolah nih, anak sekolah kelas SMP atau baru masuk SMA, mungkin cocoknya di motor-motor seperti Lexi atau Frigo tadi. Nah itu pas sekali kalau buat konsumen atau bapak ibu di rumah yang mau belikan motor andanya untuk mulai sekolah lagi, ya di Lexi atau Frigo yang memang cocok untuk usia-usia seperti itu. Oke, ini banyak banget informasinya dan lengkap banget. Nah, untuk Tribuners yang pengen tahu dan mau memiliki nih, langsung datang aja ke dealer-dealer Yamaha. Dan kenapa? Karena Agustus ini ceria sekali. Benar. Banyak sekali membuat Tribuners akan happy karena banyak potongan, promo, dan ada juga hadiah sepeda loh. Oke, sekian Ngoprek Otomotif kali ini. Terima kasih Mas Andre untuk waktunya. Thank you. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.